Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan praktikum Petruk kali ini akan disampaikan melalui video. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai I/O file atau bisa disebut juga file handling. Jadi apa itu I/O file atau input dan output file atau bisa disebut juga file handling? Itu merupakan sebuah cara di mana apa yang udah kita inputin dari codingan itu bisa disimpan dalam suatu file dalam laptop atau PC kita. Kemudian hasil inputan yang tadi udah kita masukin dalam file itu bisa ditampilin lagi itu lewat codingan. Jadi materi pertama itu ada C++ files. Jadi untuk ngelakuin input dan output file di C++ itu kita harus manggil terlebih dahulu library yang namanya fstream. Untuk penulisannya seperti ini, jadi hampir sama kayak IOStream. Terus apa sih kegunaan library fstream itu? Jadi library fstream itu fungsinya itu bisa membuat, membaca, dan juga menulis sebuah file. Ada 3 kelas di library fstream. Yang pertama ada offstream, itu fungsinya membuat dan menulis file. Terus ada ifstream, itu fungsinya untuk membaca file. Yang terakhir ada fstream, itu kombinasi atau gabungan dari offstream dan ifstream. Jadi dia bisa membuat, menulis, dan juga membaca file. Terus ada create and write file. Jadi untuk ngebuat sebuah file, itu kita bisa ngegunain library dari fstream yang namanya offstream dan juga fstream. Nah, untuk penulisan di codingannya, itu yang pertama kita panggil dulu library dari fstream ya. Untuk ngelakuin create, itu pertama kita panggil terlebih dahulu nama library-nya, yaitu offstream. Terus kita namain, misalkan di sini namanya infile. Terus, nah untuk di dalam kurungnya itu kita namain nama txt yang bakal mau kita buat. Misalkan di sini kita namain aja example.txt. Kalau udah, kita panggil lagi untuk masukin inputan ke dalam file yang tadi udah kita buat, itu kita panggil lagi infile yang udah kita buat. Habis itu tinggal kita masukin aja apa yang mau kita masukin, string ataupun integer ataupun float, itu bisa dimasukin. Kalau di sini kita tulis aja terus. Kalau misalnya kita udah masukin, jangan lupa buat nge-close file. Nah, fungsi dari sebenarnya bisa kalian nggak make close ini, cuman pakai dot close ini berfungsi buat meringankan kerja memori yang nanti pas kalian running. Kalau udah, sini coba kita run. Nah, dia bakal ngebuat sebuah file txt yang namanya example, dan lalu yang tadi udah kita inputin tadi yang di sini itu saya Budi, itu bakal masuk ke dalam file txt. Berikutnya ada read file. Untuk read file itu kebalikan dari yang create dan write tadi, dimana kalau yang tadi itu kita menggunakan offstream, sedangkan di read file ini kita menggunakannya ifstream dan juga fstream. Oh ya, untuk di create ini kalian bisa juga nggak pakai offstream. Misalkan di sini kalian pakai fstream, ini juga sama aja. Kalau di sini saya ganti di sini jadi Amir. Kalau di run dia sama aja fungsinya. Nah, dia bakal nge-inputin nama Amir. Jadi dia bakal nimpah kata-kata yang tadi barusan kita masukin. Nah, untuk yang read file itu
kita harus panggil dulu iostream karena nanti di sini itu bakal pakai cout. Jadi untuk langkah pertama yang dilakuin itu sama aja. Kita panggil dulu nama ifstream, lalu kita buat variabel baru. Ini misal kita namain outfile. Nah, karena tadi kita namainnya file txt-nya itu example, jadi kita panggil lagi example.txt-nya. Habis itu kita inisialisasi dulu satu string bebas, namanya apa aja. Kalau di sini kita namain aja ini text. Habis kita inisialisasi string dengan nama teks tadi, habis itu kita buat loopingan, itu kita pakein while, dimana terus dalamnya itu ada get line. Nah, isi dari get line ini itu ada out file, terus kita panggil lagi teksnya. Itu kita cout teksnya. Ini bisa dilihat. Jadi saya Amir yang tadi ada di example.txt itu bisa dipanggil melalui cout text ini. Nah, kenapa kita pakein loopingan untuk ngeluarin teksnya ini? Karena kalau misalkan kalau masih cuma satu baris itu nggak apa-apa, cuma pakai get line doang. Tapi kalau misalnya udah pakai 2 baris atau 3 baris kayak gini, misalkan di sini saya tambahin saya gini. Nah, misalkan di sini kita pakein get line terus out file text. Kalau kita cout textnya, nah dia bakal menampilin saya Amir, yaitu di baris pertamanya doang. Tapi kalau misalkan kita gunainnya pakai while, nah misalkan kita pakai while, itu dia bakal munculin saya Amir dan juga saya Budi. Tinggal kita pakein ini aja biar ada enter. Nah, jadi jangan lupa kalau misalnya kalian buat nanti example.txt-nya itu bakal ada beberapa baris, kalian gunain aja while. Oke. Nah, untuk langkah praktikumnya ini bisa kalian ikutin karena buat jadi tugas juga. Terus untuk link pengumpulannya nanti bakal dikirim di grup. Terus kalian buatnya pakai, ntar kalian buat program. Ya intinya ikutin aja yang dari video ini. Jadi di sini itu ada studi kasus, yaitu Surya diberi tugas oleh bosnya untuk menyimpan barang yang telah diinput ke dalam file, agar nanti barang-barang tersebut bisa di backtrack. Bantu Surya untuk membuat program yang dapat menyimpan file menggunakan C++. Nah, untuk codingannya itu yang pertama kita inisialisasi dulu array dengan type datanya string. Misalkan di sini nama ininya coba ini kita ikutin aja yang dari modulnya. Karena ini tipe datanya berupa array, jadi untuk ngelakuin loopingannya jadi untuk masukin
array-nya itu bisa gunain loopingan. Di sini pakai loopingan for. Nah, untuk masukin teks tadi kita gunain sein, yaitu terus pakai indeks. Sekarang tinggal kita masukin aja ke dalam filenya. Kita panggil lagi offstream, atau kalian mau memakai xstream juga mau apa. Stream, terus sini kita aja read file. Nah, buat nyimpen data ke dalam file txt-nya itu kita namain aja di sini barang.txt. Kalau udah diinisialisasi, sekarang tinggal kita masukin teks yang tadi udah kita input. Caranya itu sama kayak pas tadi kita nginputin, masukinnya juga kita pakai loopingan. Nah, tinggal kita panggil lagi read file, terus inputin teksnya sama gunain enter. Lalu kita run. Nah, ini misalkan kita masukin susu. Nah, bisa dilihat di sini udah dibuat ada barang.txt yang isinya itu ada susu, kopi, garam, dan juga gula. Sekian untuk praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.